Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Luar biasa sekali teman-teman semuanya. Biasa kita bareng ketemu lagi dan ngobrol santai dengan saya Sastrowanto tentunya. Dan pada malam hari ini ada tamu khusus yang saya panggil, yang mana menemani kita ngobrol bareng santai, rileks sambil minum kopi. Baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan video, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen agar kita bisa berkomunikasi dan kami akan masuk ke mimpi-mimpi Anda. Oke, baik teman-teman semuanya, mungkin sudah tidak sabar lagi ya. Pada malam hari ini saya sengaja menghadirkan teman-teman ini cowok-cowok keren dan ganteng-ganteng ini ya. Keren kan? Keren ya. Ya, tentunya kenapa saya undang sini? Karena ada sesuatu yang sangat unik dan menarik sekali. Ada beberapa pertanyaan di IG saya atau di FB saya mengenai kenapa sih Sastrowanto tidak mengangkat komunitas motor. Nah, ini hari ini akan saya jawab pertanyaan itu, dan sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita untuk ngobrol santai. Mereka adalah pelaku-pelaku peran-peran utama dari klub motor. Nah, saya akan kenalkan satu persatu siapa mereka, apa aktivitasnya, dan bagaimana. Oke? Baik. Pertama kita langsung saja nih, yang mewakili ketua. Mana? Oh, ini ya. Ini jabatannya apa di ini? Saya di klub? sebagai wakil ketua. Wakil ketua ya. Baik. Mas siapa? Arif. Arif ya. Mas Arif. Sampean adalah wakil ketua ya di klub ini. Klub motor ini namanya apa, Mas? Super Moto Pasir. Super Moto Pasir. Moto Pasir ya. Ya. Itu ada artinya secara filosofi nggak kira-kira? Kalau setahu saya sih Super Moto Pasir ini sebuah motor trail yang diganti bannya menjadi ban kota. Oh, jadi Ya. motor trail yang biasanya itu digunakan untuk di lokasi-lokasi berat ya, kayak hutan misalnya atau jalan berlumpur ya. Ya. Tapi ban tahu atau ban apa namanya itu? Ban apa itu? Ban off-road. Ya, ban off-road ya. Ban off-road itu diganti dengan ban kota ya. Ya, ban kota. Yang lebih halus. Ya. Langsung bisa dilihat ini di sini ya. Ya. Nanti ada gambarnya juga di sini. Ya, gitu ya. Ini ban halus seperti ini ya. Begitu. Dan kegiatannya ini hanya di perkotaan saja, tidak pernah ke tengah hutan. Sebenarnya kalau untuk enjoy sih pernah kita main ke hutan, main ke lumpur biar motor ini apa ya? Karena habitatnya kan memang di lumpur. Iya, di lumpur ya, di tengah hutan gitu ya. Di rawa-rawa habitatnya ya. Sama lele gitu ya. Sama terenggiling dan sebagainya ya. Tapi bagaimana mereka ini teman-teman semuanya yang tadinya ini adalah habitatnya itu di lumpur, di tengah hutan, di rawa ya, bareng dengan cacing, bareng dengan apa berang-berang ya. Sekarang mereka bagaimana ini bannya diganti dengan ban kota sehingga kegiatannya, aktivitasnya itu cenderung banyak di dalam kota begitu ya. Oke. Kemudian apa sih asiknya? Kenapa? Ini kan habitatnya di dalam lumpur ya, artinya di medan-medan yang berat. Kenapa sih kok harus diganti bannya, kemudian aktivitas dipindahkan ke kota itu kenapa? Apa semua orang penakut dengan hutan? atau kenapa coba? Kenapa harus diganti itu kenapa? Kira-kira? Kalau bannya nggak diganti ban kota, namanya bukan supermoto. Bukan supermoto ya? Karena bannya memang diganti. namanya udah supermoto, Pak. Jadi supermoto ya? Dengan kota. Kota ya? Ya. Oke, baik, itulah alasannya. Terus alasan yang kedua, artinya begini, biasanya orang-orang yang suka mengendarai motor ini biasanya kan suka di lumpur, suka di hutan. Kok ini sukanya di kota itu? Kenapa itu? Ada sejarahnya enggak? Ada alasan khusus enggak kira-kira? Kalau untuk sejarah ini, Aha. coba tanyakan ke yang lebih senior. Oke, baik. Nanti kalau mereka nggak bisa jawab, kita tanya kepada yang alam sebelah. Oke, mungkin siapa yang bisa mewakili menjawab? Oh ya, silakan. Siapa namanya? Ya, perkenalkan nama saya Heri. Heriansa, biasa dipanggil Heri. Oke. Iya, baik. Alasannya tadi. Alasannya kenapa teman-teman atau pecinta supermoto ya biasanya mengganti bannya itu dengan ban kota atau ban sport. Yang pertama, mungkin alasannya kalau memang dari pabrikan dikeluarkan ban off-road mungkin terasa lebih
lebih biasa gitu, nggak ada yang kita kan pinginnya yang beda. Jadi mungkin merasa bosan juga dengan ban yang off-road, makanya kita coba motor trail pakai ban sport yang biasa dipakai motor-motor besar. Makanya kita pingin ngerasain sensasinya kayak apa rasanya pakai motor trail tapi pakai ban sport. Dan ternyata setelah dilakukan atau dipakai ternyata ya nyaman, enak, dipakai untuk jalan jauh, Iya. touring keluar kota, untuk dipakai ke off-road, jalan off-road juga ke hutan-hutan juga Enak ya? enak walaupun sedikit merepotkan sih. Ternyata teman-teman semuanya, jadi alasannya kenapa berawal dari penasaran, kemudian ketika mencoba mengganti ban tadi ke ban yang kota itu ternyata ada sensasi tersendiri begitu. Ada kenikmatan sendiri yang tidak terwakili oleh apapun. Itu ya, sangat luar biasa ini ya. Nah, ngomong-ngomong, ini kapan mulainya organisasi ini atau perkumpulan ini dibentuk? Itu kapan? Oke, mungkin saya akan menjawab Ya, dulu silakan. Untuk Supermoto Indonesia chapter Pasir sendiri itu terbentuknya dimulai tahun 2015 resmi. Tahun 2015 ya. 2015 Sampai resmi. sekarang berarti berapa tahun? 5 tahun. Jalan 5 Ya, tahun. 5 tahun jalan. Oke. Terus kalau ngumpulnya sih mulai dari tahun 2013. 2013 sudah ngumpul ini. Sudah ngumpul. Tapi belum membentuk ini ya. Belum secara resmi Belum terbentuk. ya, baru baru sekedar ngopi-ngopi ya, sesama 1 2 3 sesama penyuka kumpul, motor, ngopi trail, bareng, ngopi bareng, jalan bareng, ke parit bareng. Parit. Oke, akhirnya seringnya berjalannya waktu, anggotanya bertambah, maka di tahun 2015 bulan November itu kita resmi diresmikan oleh Kasat Lantas waktu itu Pak Kamin selaku Kasat Lantas, beliau meresmikan, akhirnya kita terbentuk Supermoto Indonesia Pasir. Sebenarnya Supermoto Indonesia ini udah banyak di Indonesia, ada di induknya sendiri ada di Jakarta. Jadi kita di sini kayak di daerah gini jadi chapternya aja. Oh, begitu. Jadi bagian-bagiannya aja. Jadi organisasi ini di pusat ada ya? Ada, ini Di tingkat nasionalnya ada ya? Nasional ada. Sudah terbentuk. Ada komunikasi nggak dengan pusat? Untuk komunikasi sendiri itu ada namanya WA Group. Oh, ada WA Group-nya ya? WA Group itu seluruh Indonesia ada di situ. Jadi mulai pusat, provinsi itu ada ya? provinsi, Kabupaten. daerah kabupaten ada masing-masing. Iya. Jadi- Jadi sampai kabupaten aja, camat, RT enggak ya? Enggak. Kabupaten Emangnya organisasi apaan? Oke, ya. Jadi ada komunikasinya ya? ada kita koordinasi terus setiap ada event atau acara-acara kita sampaikan ke pusat. Begitu juga pusat kalau ada event disampaikan ke chapter masing-masing. Oke, sangat luar biasa sekali teman-teman, luar biasa sekali ya. Jadi berawal 2013 mereka ngumpul, sama-sama suka nih dengan motor seperti ini. Kemudian berlanjut, anggotanya semakin banyak. Kemudian ada bagaimana mereka pingin ya membentuk komunitas ini ya, yang mana ternyata di pusat itu ada, kemudian turun-turun sampai ke tingkat kabupaten ini. Nah, kalau komunikasinya ada nggak secara khusus di WA itu misalnya ini ada dialog atau diskusi secara rutin, entah itu 1 bulan sekali, 1 minggu sekali, atau 1 tahun sekali, bahkan atau 50 tahun sekali. Oh, ini Ya. berarti berhubungan dengan hubungan sesama komunitas Yuk. atau sesama mungkin Bapak Humas lebih paham iya, mengenai iya. hal ini. Kita ke Humas Humani. Humas ya, silakan. Oke, baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dandung Adi Cahyono. Jabatan saya di komunitas Supermoto Indonesia Pasir ini untuk periode 2019 sampai 2021 saya bagian humas atau pengembangan media sosial. Mungkin di Supermoto Indonesia, khususnya Supermoto Indonesia Pasir ini, kalau mengenai komunikasi antara sesama chapter atau langsung ke induknya, kan kita induknya kan ada Supermoto Indonesia Ya. dan Supermoto SMI Jakarta pusatnya itu kan Pak. Nah, itu kita betul yang disampaikan Om Heri, kita memiliki WA group, Instagram. Ya. Nah, di situ untuk pembahasannya di WA group itu di situ semua chapter sampai pusat itu semua terbentuk di situ, Pak. Jadi semua komunikasi yang menyangkut event-event nasional seperti Jamnas, Munas, itu semua pembahasan di situ. Nah, nanti selain WA group, kita ada Instagram. Setiap pusat memiliki Instagram
Instagramnya bisa kalian cek sendiri di @supermotoindonesia. Oke. Buat teman-teman yang pengen lihat kegiatan-kegiatan Supermoto yang resmi, bisa silahkan kalian cek di @supermotoindonesia. Dan tentunya seluruh chapter itu memiliki juga media sosial. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat kegiatan anak Supermoto itu kayak apa aja sih, gimana aja sih, apa aja sih, ya silahkan kepoin setiap akun-akun Instagram yang ada. Ya, itu ya. Hadiri ya. Follow ya. Oke, sangat luar biasa sekali. Kemudian ini sebelum kita lebih lanjut ya mengenai tentang organisasinya. Sekarang mengarah ke pribadi masing-masing dulu ya. Ya. Pertama mungkin dari wakil ya. Dari wakil, apa sih alasannya sampean gabung di motor ini? Alasannya apa? Apa pingin ada sesuatu aktivitas yang baru atau karena tertarik apa dan sebagainya? Silakan. Kalau saya sendiri gabung di SMI Pasir ini awal mulanya pada tahun 2015. Pertama kali kan saya jalan-jalan. Pada waktu itu masih langka nih motor Supermoto untuk di daerah Kabupaten Pasir ini. Masih sangat jarang sekali ya. Iya. Jadi ngelihat para pengguna Supermoto di jalan itu, kok keren betul gitu. Nah, mulai dari situ saya coba beli Supermoto trail dulu. Oh, trail dulu ya. Belum diganti bannya, Pak. Setelah itu saya datang nih ke kumpulan. Menghampiri mereka ketika nongkrong, datang seret gitu ya. Sharing gimana caranya gabung. Setelah itu sering berjalannya waktu, modif juga, ganti ban, jadi Supermoto. Setelah itu ya ikutin aja kegiatannya. Setiap minggu ada entah jalan-jalan kemana itu. Saya di Supermoto Pasir ini senangnya banyak teman ya. Bisa ngobrol banyak teman gitu ya. Oke, sangat luar biasa. Jadi alasan yang pertama tadi dari tren bagaimana melihat motor itu seperti ini sangat menarik sekali sehingga pingin memiliki kemudian membelinya dan dimodif berlahan ya. Akhirnya dapat gitu. Dan salah satunya obrolan. Dapat teman banyak itu sangat luar biasa ya. Memang karena kekayaan itu salah satunya adalah kayak teman. Banyak teman, banyak rezeki. Kalau dulu banyak anak, banyak rezeki. Kalau sekarang banyak anak semakin repot. Oke, baik. Kemudian ini kan perlu modal besar mungkin ya. Kalau saya lihat, kalau saya kan tidak tahu karena saya nggak ikut klub ini. Tapi kalau saya lihat itu teman-teman kadang dari cerita teman-teman itu memerlukan dana yang besar untuk memodif gitu kan, untuk memodif. Kira-kira satu motor sampean dari beli yang baru kemudian dimodif. Nah, modifannya itu sampai berapa habisnya? Terukur nggak? Kalau untuk biaya rincinya sih kurang paham, cuma kalau dikisarkan. Ya, dikisarkan. Seperti ini ya kisaran 8 jutaan lah. 8 juta ya. Luar biasa. Tapi untuk itu untuk ini aparel yang apa ya? Ya motif yang standar ya, masih ringan ya. Ya, masih ringan. Belum naik ya. Ibarat kalau kelas itu masih kelas dasar itu ya. Kelas dasar aja sudah 8 juta. 8 juta segini ya. Gini biar cincinku kelihatan. 8 juta. Pertama ya untuk modif yang paling standar. Belum lagi nanti yang lebih lagi ya. Itu pasti lebih banyak lagi ya. Ada ketakutan nggak? Wah, saya gabung ini lama-lama duit saya bangkrut dong, habis enggak ya? Enggak, Pak. Enggak ya? Namanya hobi itu ya. Wah, berapapun. Nah, karena kesenangan itu tidak bisa dibayar. Tidak ada harganya. Ya, tidak bisa diukur dengan harga ya. Tuh, kesenangan tidak bisa diukur dengan harga. Bahkan jiwa raga itu bisa dikorbankan demi kesenangan itu ya. Tadi. Oke, sangat luar biasa. Kemudian ke Mas Heri nih, Mas Heri. Mas Heri ini yang membentuk pertama kali atau karena dengar dari teman kemudian ikut, gimana sejarahnya sampean pribadi? Oke, yang pertama bukan saya yang bentuk sih sebenarnya. Iya. Yang membentuk sebenarnya dari Jakarta yang pertama kali. Iya, dari Jakarta. Terus pertama kita itu awalnya iseng-iseng aja ngumpul-ngumpul bareng karena motornya samaan gitu kan. Iya. Pakai motor trail tapi pakai ban sport. Akhirnya lama-kelamaan nih
Kalau kita cuma ngumpul-ngumpul aja ini nggak ada Betul. tujuannya nih. Iya, Kita kan ibaratnya kayak geng motor lah, tanda Iya. kutip kan geng motor. Geng motor. Jadi kita pingin punya klub yang dibilang resmi. Jadi ada tujuannya, di situ ada ADRT-nya, ada aturannya, ada tata tertibnya. Jadi jelas juga ada peresmian dari polisi juga dan dari IMI Pak, dari IMI pusat. Makanya kita cari tahu waktu itu di tahun 2014 kita cari tahu, akhirnya ketemu Supermoto Indonesia. Begitu. Supermoto Indonesia kita coba konfirmasi, kita koordinasi, yang terdekat ada di Balikpapan. Oh, di Balikpapan ya yang terdekat ya. Iya, yang terdekat waktu itu Iya. 2014 Balikpapan udah resmi. Jadi kita sowan ke sana, Iya. kita tanya-tanya gimana, akhirnya kita terbentuk di tahun 2015 itu. Di sini ya. Iya. Ya. Jadi organisasi ini betul-betul resmi dan pemerintah mengetahui. Yang meresmikan sendiri ini dari Polres ya. Polres Paten. Haji Kamin ya yang mewakili waktu itu ya, yang mewakili. Terima kasih Pak Haji Kamin, luar biasa sampai itu ya. Oke, baik. Nah, ini teman-teman semuanya. Ini selanjutnya ya. Kita ngopi bareng. Ayo ngopi. Ngopi. Ini produk dari Pondok Ilalang ya, Betul. luar biasa. Nyamleng. Mantap. Enak. Luar biasa. Enak. Gimana rasanya? Manyos. Manis. Pastikan lagi. Oh ya, penasaran ya? Luar biasa. Teman-teman yang ingin mencicipi minuman seperti ini, yang lezat, nikmatnya bukan main ya, ke Pondok Ilalang ya. Oke, next ya, next. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, masuk ke sini. Awal sampean masuk ke klub ini gimana? Sebenarnya awal mula saya bisa tergiur untuk tergabung ke dalam komunitas ini, kalau boleh saya cerita sedikit. Ya, Sebelumnya, boleh. dulu pertama kali saya kenal motor supermoto ini, sebenarnya nggak ngerti kalau itu supermoto, kan yang taunya motor trail aja ya kan. Ya, trail tahunnya ya. Saya mulai tahu motor jenis trail ini sejak kelas ya SMP lah, SMP. Setelah SMP itu udah demen banget kan yang jenis-jenis motor trail ini. Iya. Setelah SMA itu mulai tahu nih sudah, oh ini speknya supermoto nih, keren begini kan. Tapi apalah daya kan, faktor ekonomi kita nggak bisa juga memaksakan. Ya. Apalagi kita mau minta orang tua kan kita nggak enak juga. Udah dewasa. Ya, setelah itu mulai SMA itu akhir kelas 3 SMA, akhir sudah lulus. Di situ saya mulai koleksi foto-foto supermoto ya kan. Iya. Untuk inspirasi lah ya kan, untuk Pasang gambaran. di dinding kamar gitu ya. Nggak juga sih, hanya koleksi di galeri Iya. apa aja kan. Alhamdulillah setelah saya masuk kerja bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Ya pelan-pelan saya nabung ya kan. Nabung. Nah, akhirnya tahun 2018 ya. 2018 alhamdulillah saya bisa punya supermoto sendiri dengan hasil saya sendiri. Ya itu suatu kebanggaan tersendiri lah bagi saya. Ya. Kan? Nah, terus saya lihat-lihat di Instagram ini kan, oh ini ada komunitas supermoto nih di khususnya wilayah Pasir ya Pasir kan. ya. Supermoto Pasir itu sendiri. Saya cek di situ kegiatannya apa aja sih. Ya kan maksudnya kita juga kan maunya berkomunitas itu bukan hanya sekedar kalau apa peribahasanya ubyak-ubyuk lah. Ya. Ya. Maksudnya bukan sekedar ngumpul-ngumpul nggak jelas ya kan. Itu saya lihat ini organisasi ini kegiatannya banyak yang positif ya kan. Contohnya kegiatan bakti sosial ya kan, santunan anak yatim, panti asuhan itu setiap tahun setiap bulan Ramadan itu pasti ada, saya lihat di situ kan. Agenda-agenda sunmori, touring kemana-mana itu. Oh ini menurut saya ini organisasi ini positif, sehat gitu kan. Yeah. Nah jadi berhubung saya satu wilayah sama Mas Geger ini, Yeah. nah saya konfirmasi lah ke Mas Geger, Mas gimana kira-kira bisa join nggak gitu kan, masih terima member nggak Yeah. ya kan maksudnya. Ya alhamdulillah waktu itu Mas Geger mengiyakan, langsung aja bro bilangnya, langsung aja nanti join langsung ke Kopdaran. Nah pertama saya join, ya alhamdulillah teman-temannya welcome semua. Alhamdulillah sampai sekarang ya kurang lebih hampir 2 tahunan 2 tahunan yang ini ya. bergabung bersama Supermoto Pasir ini. Oke, sangat luar biasa sekali ya, teman-teman. Jadi memang kalau satu kegiatan didasari keinginan diri, dari hati, dari kesenangan, itu pasti sangat luar biasa, pasti akan
mendekati kesempurnaan begitu, dan apapun halangan dan rintangannya itu akan dengan mudah untuk disisihkan. Nah, biasanya nih kalau kita lihat nih geng-geng motor yang ada terutama di kota-kota besar itu negatifnya itu banyak sekali ya. Salah satunya nongkrong tidak jelas, kemudian beken-bekenan keren-kerenan, nakutin warga ya di jalan-jalan, bahkan ada yang ekstrim ya sampai mencopet, merampok ya, membegal, memper dan sebagainya gitu ya. Nah, ini negatif sekali. Tetapi beda dengan organisasi ini sangat resmi sekali. Kemudian mempunyai program ya, program yang jelas yang mereka sudah lakukan sekian tahun ya, 5 tahun ini sudah mereka lakukan. Nah, sekarang kita ingin tahu programnya apa saja. Siapa yang mau menjawab tentang program? Silakan mungkin Om Heri yang lebih paham. Oh ya, silakan Mas Heri. Saya lagi nih. Iya, lagi-lagi sampean karena gelasnya paling gede. Paling gede ya. Oke. Ya, silakan. Untuk program sendiri sih Supermoto Pasir yang pasti kita setiap pengurus Ya, itu punya tujuan yang sama, yaitu membuat program-program yang positif. Ya, salah satunya adalah bakti sosial. Bakti sosial. Bisa dijelaskan nih, bakti sosialnya apa saja nih? Bakti sosial biasanya kita lakukan yang sudah pasti diagendakan itu setiap tahun di bulan Ramadan itu buka puasa bersama. Buka puasa bersama. Bersama anak-anak pesantren. Oh, bersama dengan anak-anak pesantren. Anak panti Yatim. asuhan. Ya, Panti panti asuhan. asuhan. Artinya dari organisasi ini membuat bingkisan makanan kemudian diberikan kepada mereka untuk buka bersama begitu ya. Bersama-sama kita nanti itu hasil Luar biasa. Hasil iuran kita sesama pengurus dan anggota. Dan yang kedua biasanya sih yang tak terduga sih, biasanya kalau ada kebakaran, Iya, ada bencana kebakaran. banjir, Iya. ada hal yang kayak seperti Iya, itu. tapi semoga aktivitas ini tidak pernah dilakukan ya. Karena kalau ingin melakukan Iya, wah, betul. pasti mengharapkan. Iya sih, benar juga sih, iya, benar juga sih, iya. Kita mengharapkan bencana kalau Iya. gitu. Semoga enggak sih. program yang ini tadi yang kedua untuk bencana tidak bisa dilakukan karena tidak ada bencana, semoga ya. Iya. Tapi ketika ada bencana Kita siap. selalu hadir ya. Kita siap berkoordinasi dengan teman-teman yang lain juga. Kita turun ke jalan, kita minta sumbangan, kita minta donasi dari orang-orang. Iya. Nanti kalau sudah terkumpul kita salurkan ke Yang membutuhkan itu ya. Sangat luar biasa sekali. Kayak gitu. Terus yang ketiga. Ini Terus dua yang tadi. ketiga, yang ketiga biasanya program kita intinya sih kita mau ngumpul ini mau hal-hal yang positif gitu. Hal yang positif. Jadi kita menjauhkan contohnya kayak trek-trek liar. Iya, Jadi kita iya. bisa membina member. Mhm. Biasanya kan ada member yang ugal-ugalan. Iya. Jadi Jadi kita dibina ya? bisa kita kontrol. Iya. Tolong kalau misalkan mau ugal-ugalan atau apa-apa di tempat yang aman. Iya. Misalkan di lapangan lapang, Iya. tidak di jalan umum Di mengganggu orang fasilitas lain. yang sudah disediakan Iya, lah mungkin ya. yang kira-kiranya ya pantas lah gitu kan. Iya. Kalau di jalanan kan kayak nggak pantas kan, nanti Iya, betul. bahaya juga buat Membahayakan bagi pengendara yang lain ya. apalagi orang lain. Iya, betul. Itu sih betul. tujuan kita membentuk Ya. ini organisasi ini. Kita Tapi, mau membina gitu. ngomong-ngomong mengenai tentang fasilitas untuk ini kan tidak bisa dibendung teman-teman. Yang namanya gairah muda, anak muda itu pingin trek-trekannya pasti pingin. Dulu saya ya hobi trek-trekan, tapi karena dulu saya nggak punya motor pakai sepeda ontel. Tapi tetap trek-trekan ya. Nah, ngomong-ngomong tentang fasilitas ini, ada nggak sih di kabupaten ini fasilitas untuk anak-anak motor yang pingin ngebut itu kayak balapan lah? Ada nggak fasilitasnya? Kalau untuk balapan sih sebenarnya nggak ada. Belum ada ya? Belum ada. Padahal harusnya ada ya. Seharusnya ada. Ya, ini untuk pemerintah. Ini udah dibangun sih, tapi Di mana? belum selesai di Oh, dekat belum selesai. stadion di situ kan, stadion Sadurungas ini. Tapi masih Udah sih. mangkrak gitu ya. Masih mangkrak dan belum terwujudkan. Jadi untuk menyalurkan hobi teman-teman yang pingin ke kebutuhan sementara belum ada. Belum ada ya? Jadi mereka cuman di tanah lapang kayak di lapangan jam kilo 5. Oh iya, di Mereka- sana, ya. Mereka di situ untuk freestyle aja sih, Pak. Iya, Kayak iya. wheelie, standing Keterampilan gitu. ya? Uji keterampilan. Uji keterampilan ya, Kayak ya, gitu, luar kayak biasa. gitu. Kalau untuk balapan memang kita nggak izinkan. Belum ada ya? Nggak, Karena belum betul. ada tempatnya ya? Betul. Oke, baik, ini mungkin buat pemerintah Kabupaten Pasir mungkin bisa segeralah difasilitasi anak-anak muda ya. Tentunya karena ini tidak bisa dibendung. Saya yakin yang namanya anak-anak muda ini ingin mencoba bagaimana naik motor secara cepat ya,
belok yang ekstrim dan sebagainya. Dan itu pasti Ya. membawa nama daerah. Dan itu Ya. pasti membawa nama daerah. Kalau juara kan menang balapan di mana-mana kan Daerah yang pasti akan daerah yang lambung ya. diangkat Untuk itu ke- semoga nanti pemerintah daerah akan memperhatikan ini dan cepat dibangunkan tempatnya ya. Jadi cara menanggulangi balapan liar itu bukan hanya menstop orang yang sedang balapan saja, tetapi Ya, memberikan fasilitas ya Betul. khusus buat mereka sehingga mereka tidak lagi menggunakan jalan raya atau jalan umum begitu. Semoga ya. Supaya bisa menyalurkan hobi dan keterampilan Hobi pada dan keterampilan. tempatnya. Iya. Karena banyak juga orang yang hobi balapan di pasir yang namanya sudah melambung ya. betul. Ya mewakili kabupaten bahkan masuk ke nasional gitu ya. Nasional. Nah, Iya, ini benar-benar. sayang sekali kalau tidak difasilitasi dengan maksimal. Tidak hanya memberikan dana secara pribadi tetapi yang paling penting itu ada menyediakan fasilitas untuk mereka latihan begitu ya. Oke, baik. Nah, kemudian tadi ya teman-teman yang hobinya tadinya trek-trekan begitu masuk ke member ke anggota akhirnya itu ditekan supaya trek-trekannya itu paling tidak mengurangi lah ya, mengurangi dan menggunakan tempat-tempat yang sekiranya aman begitu ya. Setidaknya kita sudah menyarankan Pak. Kita Ya. sudah menyarankan jangan ugal-ugalan di jalan raya. Silakan salurkan bakat dan hobinya di tempat yang memang sepantasnya. Toh nanti mereka melakukan hal itu sudah di luar kendali kita Pak. Kan namanya Ya, kita begitu orang ya. masing-masing kan Pak. Itu udah di luar tanggung jawab kita, Oke. di luar kendali kita. Dan nanti jika terjadi komplain atau apapun dari polisi atau apapun itu, Langsung ke pribadi. nanti kita konfirmasi ke Pribadi ya. pribadinya Oke. sendiri. Kemudian dari organisasi ada nggak salah satu bentuk bentuk hukuman atau sanksi kepada anggota yang melanggar dari anggaran dasar itu? Ada nggak kira-kira selama ini? Sejauh ini belum ada sih Pak. Belum ada. Belum ada. Hanya peringatan saja ya, Hanya peringatan, himbauan, himbauan. gitu ya. Tapi rata-rata member kita memang nggak ada yang ini sih. Tidak ada yang ugal-ugalan. ugal-ugalan ya. Di jalan Iya. raya nggak ada sih. Oke, semoga ya tidak ada yang ugal-ugalan karena mereka sudah sangat luar biasa sekali, organisasi ini sudah matang sekali ya. Sosial tadi ya. Jadi ada program sosial. Nah, selain itu, selain ketiga tadi, ada lagi nggak programnya? Touring misalnya ada. Kalau touring biasanya sih nggak ditentukan. Mungkin bagi member yang lagi free, Mhm. lagi tidak berhalangan mau ikut acara-acara, misalkan nih kan ada chapter lain nih kayak di Balikpapan, ada chapter Ya, juga sama mengadakan Liga. acara. Begitu ada acara, member yang tidak berhalangan mau ikut jalan ke sana bareng Ya, bisa menghadiri ke karena sana ya. acara di sana. Asik sekali karena ngumpul dengan wilayah yang berbeda begitu ya. Benar, Ya, ini ketemu makanya dengan teman yang baru ya di sana dengan karakter yang Betul, beda, betul. kebudayaan yang berbeda tentunya ya. Bisa tukar pengalaman sih gitu ya, luar biasa sekali. Ya. dan setiap 2 tahun sekali kita ada namanya Munas. Ada- Munas ada- Kobar ya, Kobar. Apa itu kobar? Kobaran? Kobar itu Kopdar Akbar. Kopdar Akbar itu artinya Apa-apa? ngumpul secara nasional. nasional. Ya. Jadi seluruh- ada. dari seluruh Indonesia. Setiap bulan apa itu? Biasanya sih bulan April. Setiap bulan April ya. Setiap bulan April. Setiap Tapi 2 tahun sekali. 2 tahun sekali itu 2 ya tahun programnya, sekali. 2 tahun sekali ya. Kobar ini. Jadi ngumpul semuanya ya. Ngumpul seluruh Indonesia ada di situ. Itu tempatnya digilir atau ditentukan hanya di pusat saja atau digilir masing-masing daerah bisa menjadi tuan rumah? Itu pengurus pusat yang menentukan. Oh, dari sana. Pengurus Kalau pusat selama menentukan. ini yang sudah dilakukan itu di mana saja pertemuannya itu? Sejauh ini sih masih di Pulau Jawa. Masih di Jawa ya? Ya, di Nah, Surabaya, Bandung. Bandung, Yang terakhir kemarin di Jogja. di Jogja ya? Ya. Adakah kemungkinan nanti misalnya ya dari pusat itu menawarkan, "Hei, Pasir, bagaimana nih? Ini Siap nggak jadi tuan rumah?" Gimana? Wacananya sih tahun depan nih sih rencananya di Kalimantan dan Di Kalimantan. wacananya sih di Pasir. Wacannya di Pasir ya, Iya, sangat seluruh- luar biasa sekali ya. Cuman karena pandemi ini kan masih Ya, belum ada kelanjutan. tentunya seluruh aktivitas di pandemi ini memang Iya. berkurang sekali ya. Betul. Tapi Pasir sendiri sudah siap ya ketika ada pertemuan secara nasional sudah menjadi siap. tuan rumah ya. Sudah siap sekali. Luar biasa sekali ya dan teman-teman seluruh Indonesia ini yang satu organisasi Pasir sudah siap untuk menjadi tuan rumah ya. Ya. Nah, supaya mengenalkan juga Pak. Yang di Jawa kan masih bingung nih. Pasir itu di mana ya? Pasir itu di hutan yang mana? Mereka mengiranya kita di tengah hutan, Iya. masih akrab dengan monyet dan sebagainya ya. Padahal iya. Nah itu. Apalagi ada isu bahwasannya IKN mau pindah ke Kalimantan ini. Nah, ini teman-teman ini untuk menyambut isu ini dari organisasi motor ini
ada nggak obrolan sudah wacana ke depan bagaimana? Kemarin sempat sih kita singgung-singgung juga ke pusat, gimana nih, kan ibu kota rencananya mau pindah, Mau pindah apakah sini. apakah nanti ininya mother chapternya nih kan, Aha. induknya ini mau pindah juga ke Kalimantan gitu. Sampai sekarang sih belum ada tanggapan. Belum ada tanggapan ya? Sih. Takut melepaskan ya. Tapi Ya, kita tunggu secara aja lah. tidak langsung nanti ketika sudah positif pindah ke sini, pasti center akan pindah juga di sini ya. Pusatnya akan pindah juga di sini. Biasanya jadi. seperti itu ya. Bisa jadi. Oke, sangat luar biasa sekali. Jadi ini adalah salah satu organisasi motor yang berbeda dengan yang lain. Yang lain itu biasanya negatifnya cenderung lebih banyak, tetapi ini kita tidak temukan negatifnya sama sekali ya. Insya Allah. Tidak ada, aman ya, aman. Oh, yang terakhir ini, yang terakhir dari sebelumnya. Jadi mengenai tentang narkoba ini narkoba kan center sekali. Bahwasanya kita tidak bisa membendung narkoba. Di Kabupaten Pasir saya yakin sangat tinggi sekali kalau dilihat dari berita, data di Dinas Kesehatan dan juga kepolisian itu sangat tinggi sekali peredaran narkoba. Dan ini yang paling mudah untuk dimasuki adalah anak-anak muda, begitu ya. Sasarannya seperti mereka-mereka ini. Nah, bagaimana tanggapan mereka? Bagaimana mensikapi tentang peredaran narkoba ini? Seperti apa? Gimana? Mas, mungkin. Ada yang hobi atau ya silakan. Ya kembali lagi sih Pak, kalau masalah itu intinya tadi kita dari pengurus, Ya. kita kan pengurus sudah menyampaikan bahwa organisasi kita ini tujuannya yang positif seperti tadi. Jadi sama sekali kita tidak menyarankan yang untuk hal-hal seperti itu. Ya. Toh nantinya mereka tetap berbuat seperti itu, kembali ke mereka juga kan. Intinya kita Ya. udah mengingatkan kalau mereka tetap berbuat yang seperti itu, misalkan juga menggunakan narkoba, mungkin itu udah di luar kendali kita Pak. Itu mungkin kita kembalikan saja ke pihak yang Iya. berwajib yang Tapi bisa secara organisasi di situ menghimbau ya menghimbau. untuk dengan tegas menolak adanya peredaran narkoba di organisasi ini ya. Benar, Pak. Ya, jadi karena ini seluruh masyarakat kan ikut mengawasi, ikut menyaksikan, melihat, memantau ya. Apabila nanti salah satu anggota terlibat, pasti masyarakat secara tidak langsung akan memberi sanksi sosial begitu ya. Dan ini siap saja ya dari organisasi ini karena organisasi di sini Kita siap. memang betul-betul menolak adanya peredaran narkoba di dalamnya begitu ya. Iya, sangat luar biasa sekali. Semoga nanti organisasi ini bisa membantu ya daripada program pemerintah untuk mencegah peredaran narkoba. Nah, untuk itu saya kira seluruh pihak ataupun dari pemerintah, swasta, pengusaha dan sebagainya, mari kita bersama-sama support, dukung aktivitas ini karena ini sangat positif sekali dan salah satunya mereka bisa menjadi garda depan menolak narkoba dan juga ugal-ugalan bagi kaum muda begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini salah satu motor yang digunakan ya. Siapa yang memiliki ini? Contoh ini Pak Wakil, Ya, Mas oke. Arif. Saya mencoba teman-teman untuk naik seperti apa. Karena saya belum pernah sama sekali nih menaiki motor seperti ini ya. Bah, ini kalau dilihat dari tingginya ini nggak pas buat saya karena saya pendek ya. Saya pendekar ini, pendek dan kekar itu ya. Wah, ya. Terus, mantap sekali teman-teman semuanya. Ternyata menggunakan motor ini adalah mempunyai sensasi sendiri dan kita seperti percaya diri itu timbul ya. Kita menjadi seperti kalau laki-laki yang menaiki itu seperti laki-laki yang kekar, yang ya betul Yang maco ya. lah, maco Yang maco ya. yang sangat luar biasa sekali. Begini luar biasa apalagi menggunakan helm yang standar tentunya ya. Tapi karena Tapi ini lebih maco lagi kalau masuk ke lumpur Pak. oh my god. Pakai ban begini masuk lumpur wah, lebih maco lagi. Tantangannya lebih besar ya. Oh, luar Oke. biasa Pak. Iya. Oke, mantap sekali. Baik, kemudian yang selanjutnya nih. Lah ditanya Pak harga-harganya. Tadi sudah menanya ya. Oke, sekarang saya tanya lagi. Ini ada knalpot ini ya. Knalpot ini berbeda dengan bentuk knalpot yang biasanya. Ini knalpot ini kan tentunya modif ya. Satu knalpot ini berapa yang seperti ini? Harganya? Kalau untuk itu kisaran harganya sekitar 2.100.000. 2.100.000 untuk satu knalpot ya. Luar biasa teman-teman. Anakku tak larang ikut. Nggak punya duit. Ya ini ya. Kemudian mana lagi yang fantastis harganya nih? Di ini. Shock breaker. Shock breaker kaki-kaki. Depan ini. Oke, depan ini. Nah, ini. Shock depan ini.
Ini harganya berapa ini? Menghabiskan Itu berapa? Untuk sekarang mungkin harganya di kisaran 5 juta. 5 juta ya untuk shockbreaker saja. Ini satu pasang ya? Kalau pingin murah 2,5 juta tapi sebelah aja. Jalannya gini. Oke, terus apa lagi nih yang harganya melambung nih? Lengan ayun, Lengan ayun. Mana sih yang namanya lengan ayun? swing arm. Oh, sini ya. Berapa harganya? Itu 1.400.000. 1.400.000 ya. Kalau kita lihat-lihat seluruhnya itu luar biasa ya, fantastis harganya ya. Ini hanya orang-orang yang mempunyai hobi dari hati saja yang pastinya mau bergabung di motor ini ya, karena sudah menjiwai sehingga berapapun harganya akan dibeli. Kalau tidak mampu ya akan buat sendiri dari pohon pisang. Tapi mereka alhamdulillah mampu semua. Dan teman-teman yang bisa kita tiru adalah biasanya geng-geng motor yang di sana-sana itu mereka masih nodong sama orang tua untuk membiayai motornya, tapi mereka latar belakangnya sudah kebanyakan bekerja ya. Artinya dari penghasilan sendiri, kemudian bisa melengkapi apa yang dibutuhkan oleh motornya ya, sehingga tidak membebani orang tua, bahkan masih menyisihkan ini rezeki dari kerjanya untuk disetorkan ke mamah begitu ya, ke papa gitu ya. Luar biasa, ini perlu dicontoh ya. Kemudian suka duka. Dukanya apa? Kalau sukanya tadi sudah banyak bercerita. Sekarang dukanya apa sih kalau ikut motor ini? Mas Geger dulu. Iya, Mas Geger. Dukanya ya kalau pengen modif nggak punya uang, itu ya paling duka. Persoalan klasik ya. Tak punya receh, tak punya uang. Sebenarnya untuk di supermoto ini banyak sukanya. Banyak Kalau untuk sukanya. dukanya Iya. sedikit. Iya. Apalagi mereka pemuda ini. Ketika ada sedikit duka, itu mereka nikmati betul. Sehingga duka itu menjadi sebuah kebanggaan ya. Kesenangan itu ya. Hanya terhapus ya. Pak Seri sendiri ada pengalaman yang tidak bisa dilupakan di motor ini? Dari dukanya dulu ya. Dukanya. Kalau dukanya tuh sih pingin ngumpul tapi nggak bisa. Pengen ngumpul nggak bisa karena latar belakang mereka sibuk ya mungkin. Bisa sibuk, bisa entah sudah pakai siap-siap pakai baju nih. Kita mau touring, Aha. bahkan mau kobar mungkin keluar kota, mau kopdar juga Iya. di daerah sini kan. Ternyata ada sesuatu dan lain hal kita nggak bisa. Nah, Tiba-tiba istri melahirkan ya. Aduh. Makanya anak terus. Ya, intinya kan kadang kita biasa kan gini, ibaratnya kita punya teman kan membuka wawasan, Iya, membuka betul. rezeki juga kan, Iya. kita bisa sharing, kita bisa saling tanya apa kabar gimana. Iya, itu Nah, ya. itu sih dukanya. Iya. Kalau Jadi- sukanya Banyak lah ya. sukanya udah Banyak udah teman dan banyak sebagainya teman. lah ya, bisa membantu orang lain. Menambah relasi. Iya, menambah kita relasi link. teman bisnis gitu. Iya, Enggak luar sekedar, biasa. bukan cuma sekedar hobi ngumpul-ngumpul aja Dari kita. kumpul ini menemukan channel bisnis Channel gitu ya. Ini bisnis, sangat kita penting sekali. Gimana kita buka usaha Iya, sama teman betul. kira-kira potensinya ada Ah. di bidang ini, Aha. potensinya ada di bidang ini. Menemukan di situ ya. Betul. Nah, ini ya tadi banyak teman banyak rezeki. Bukan banyak anak banyak rezeki ya. Oke, luar biasa. Mas, apa dukanya sampean? Kalau suka dukanya mungkin yang saya ingin bahas bukan tentang dukanya dalam berorganisasi ya. Mungkin dukanya saya ketika memiliki supermoto ini ya. Awal mula saya punya supermoto itu belum ada 1 tahun, belum cukup dapat 1 tahun ya. Kebetulan terjadi musibah yang tidak diinginkan ya kan. Waktu itu Cars waktu latihan jatuh dan itu lumayan cukup parah sih. Waktu itu USD-nya ini absidon depan ini sempat pesok dan itu cukup memakan hati karena lumayan harga orinya ini Iya. kisaran 8 jutaan, yang Iya. originalnya 8 jutaan. Dan itu kuda besi saya berkurung di rumah cukup lama, kurang lebih hampir 1 bulan lebih. Iya. Itu yang paling duka, nggak bisa kopdar, nggak bisa ikut kegiatan. Intinya ya mungkin kalau sekedar kopdar atau nongkrong-nongkrong bisa karena ada kendaraan lain, tapi kan pasti kita merasa waduh kurang ger Pasti lah ya. ya kan jelasnya. Karena ini Ya, itu. ngendon di rumah dan Kalau bermandikan air mata ya. betul. Kalau untuk sukanya mungkin nggak bisa diungkapkan, yang jelas akan selalu terkenang lah. Iya, oke, luar biasa. Nah, kemudian kalau ada teman-teman ini yang pingin nonton, pingin nonton, Gabung. pingin gabung, ini gimana caranya?
silakan cek IG. Oke, mungkin IG ya, masuk di IG ya. berikutnya. Oke, nah yang berikutnya buat adalah teman-teman pencinta trail atau supermoto untuk wilayah Kabupaten Pasir khususnya, buat kalian yang ingin bergabung bersama kami di komunitas Supermoto Indonesia Pasir, kalian bisa langsung cek Instagram @supermotopasir. Langsung saja kalian konfirmasi di situ, ada tertera WA admin, WA pengurusnya situ Pak. Langsung saja konfirmasi dan nanti akan ada konfirmasi balik dari pihak. Oke. Kemudian kalau ada anggota nih akan siap-siap masuk ke arah sana, Ya. tetapi motornya itu belum komplit, masih banyak onderdil yang kurang, spare part-nya itu belum ada. Di mana mencarinya kalau di kota ini? Nggak tahu. Khususnya untuk kalau pribadi organisasi Supermoto Pasir ini sendiri Pak ya, kami sebenarnya tidak memandang motor itu harus gimana. Yang jelas basic trail. Untuk masalah modifikasi itu nomor 2. Karena di organisasi kita Supermoto Pasir ini khususnya yang kita cari adalah kebersamaan, solidaritas dan kekeluargaan. Itu yang terutama Pak. Untuk mengenai masalah aksesoris, modif, terkadang banyak teman-teman, rekan-rekan yang kadang pengen gabung nih, tapi kadang ada rasa minder, kurang percaya diri karena kondisi kendaraan motorku masih standaran nih. Nah, itu buat teman-teman yang pengen bergabung, tolong pemikiran yang seperti itu jangan dibawa lah ya kan. Karena kami di komunitas Supermoto Pasir ini, kami tidak pernah memandang motor kalian harus gimana, yang intinya basic trail. Niat kalian baik, bergabung bersama kami untuk menambah pertemanan, menjalin persaudaraan, kami akan selalu welcome. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi kesimpulannya adalah teman-teman semuanya, berkegiatanlah Anda dengan didasari keinginan hati yang dalam, yang suci. Kemudian ketika sudah mempunyai organisasi, maka yang pertama yang perlu diresapi di dalam jiwa adalah bagaimana organisasi itu bisa bermanfaat buat halayak rame gitu ya. Betul. Itu saja. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, kita bisa diskusi apapun pertanyaannya, silakan layangkan saja di bawah video ini. Anda berkomentar, maka kita akan menjawab dan seluruh anggota ini siap juga untuk menjawab ketika ada pertanyaan. Sekian, tetap tonton channel Sastrowanto. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Supermoto Pasir. Jaya!